Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kembali bersama Edi Selalu di Hati di channel YouTube yang selalu dinanti, berbagi informasi dan motivasi. Hari ini saya kedatangan tamu Empu Gandrung. Pada malam ini kita akan bicara berkaitan dengan budaya dan mengungkap hal-hal yang selama ini dianggap tabu dan dianggap sebuah misteri. Perkenalkan, di sebelah kanan saya Empu Gandrung, Mas Rayu. Seperti yang tak sampaikan di awal tadi, kita akan membahas tentang budaya. Gandrung itu ada keris ya. Wah, luar biasa ya. Ada keris. Iya ya. Saya ingin tahu sebenarnya spirit empu-empu zaman dulu membuat keris itu seperti apa. Dan di dalam proses fase pembuatan keris itu sendiri, seorang empu melakukan yang namanya prosesi. Ya. Ya, prosesi ingin membuat pusaka yang seperti apa sih? Pasti semua orang memiliki yang namanya sir atau keinginan itu sendiri. Baik orang yang memakainya ataupun fungsi untuk kedepannya. Ya, tentu di budaya kita banyak sekali pusaka-pusaka yang mencerminkan niat keinginan masing-masing, mulai dari untuk kepentingan rezeki, ada juga untuk kewibawaan, ada juga untuk olahan uragan. Jadi banyak sekali keinginan-keinginan dari si pemesan ini menyesuaikan rasanya terhadap benda yang akan diwengku atau mau digunakannya. Seperti itu. Makanya kan banyak sekali penamaan ya, penamaan beberapa jenis-jenis pusaka Jawa, khususnya untuk keris sendiri. Ada yang untuk peningkatan ekonomi, meningkatkan kewibawaan, dan itu namanya juga bermacam-macam. Ya, itu prosesnya dari pemesanan ke empu itu kan berarti apa yang disampaikan tadi Empu Gandrung tadi, bahwa saya ingin meningkatkan kewibawaan. Umpama berarti saya pesan tolong buatkan keris untuk meningkatkan kewibawaan. Betul. Ya, apakah itu tidak termasuk jenis musyrik atau klenik karena meningkatkan kewibawaan kok dengan media keris? Itu mungkin bisa dijelaskan secara logik. Betul. Jadi sebenarnya ini yang diambil lagi ada spirit ya. Spirit. Ini ada yang unik tentang mind atau pola pikir manusia itu sendiri. Kadang kita itu sudah dibekali yang namanya yakin tentang hidup. Nah, tapi untuk membangkitkan kepercayaan, ini ada sesuatu di luar tubuh kita yang ingin kita filosofis sebagai sumber energinya. Jadi yakin percaya ini kan menggambarkan antara soul spirit pribadi dengan Sang Maha Pencipta. Sama halnya dengan spirit pribadi keyakinan tentang hidup dan juga spirit tentang ageman atau pusaka-pusaka yang menjadi kepercayaannya untuk mensinkronisasi atau menyambungkan rasanya dengan semesta atau alam sekitarnya. Jadi itu menjadi seperti sumber energinya gitu loh. Betul. Nah, kalau mungkin di logika sekarang, di era sekarang ya, saya yakin dan percaya ketika saya niat ke Jakarta, berarti saya kan bisa sampai ke Jakarta. Betul. Tapi untuk mungkin dengan pusaka tadi, mungkin sekarang di era sekarang dengan spirit, dengan Fortuner saya akan cepat sampai ke Jakarta. Apakah bisa seperti itu, dengan seperti itu? Ya, kembali lagi kan semua mengacu kepada budaya itu kan inovasi ya. Ruang, waktu, sikap, dan juga keadaan yang tercipta waktu itu mungkin tidak sehek teknologi sekarang. Artinya sekarang itu sebenarnya teknologi menyederhanakan beberapa kegiatan kehidupan sosial masyarakat yang dulu. Contoh sederhananya nih, dulu mungkin ada ya namanya mangkok anti basi. Ya kan, ya mungkin saat ini juga masih banyak diburu nih di beberapa kolektor maupun orang-orang pecinta seni dan budaya tentang filosofis mangkok anti basi. Kenapa kok dulu leluhur kita membuat mangkok anti basi ini? Ya karena waktu itu nggak ada kulkas. Ini sesimpel itu ya. Karena raja ini kan mempunyai keinginan makan yang tidak bisa di-time. Artinya mungkin karena kepadatan waktu, terus selera dan sebagainya. Dan menunya pun saya yakin nggak hanya satu, apalagi ini seorang raja ya, atau seorang bangsawan. Pasti memiliki beberapa macam menu, di mana dia berkehendak menu-menu itu masih bisa siap disajikan.
Nah, artinya kan tidak ada sebuah alat penyimpanan seperti zaman kekinian. Betul. Ya kan? Yang saat ini diburu kolektor menjadi sebuah pusaka nih, mangkok anti basi ya kan? Yang kepada kodamnya. Betul. Makanya kayak gitu ya. Yang dianggap ini memiliki sebuah energi yang tinggi atau sebuah kodam yang luar biasa kan. Padahal secara logika di zaman dahulu kala memang keadaan menuntut kreativitas, menciptakan sebuah benda sendiri seperti itu. Ada juga contoh dua itu seperti mangkok anti racun. Ya, saya ini juga rame nih di dunia persilatan seni dan budaya ya, mencari mangkok anti racun. Ya karena tabib atau mungkin seorang dokter yang memahami tentang ilmu-ilmu racun masih sedikit. Artinya itu digunakan untuk menetralisir hal-hal yang mungkin bisa terjadi di saat makanan atau minuman ini disuguhkan kepada para raja. Yang unik adalah bagaimana leluhur itu mampu menciptakan komponen di dalam benda-benda tersebut. Kok mampu menyerap kadar enzim, kadar racun, ya kan, kadar ini yang harusnya lebih diperdalam lagi untuk generasi kita sekarang. Jadi memaknai sehebat itukah olah rasa yang dimiliki leluhur kita sampai mampu menciptakan sebuah alat yang sampai hari ini masih diburu nih para kolektor dan juga orang-orang pecinta seni budaya menjadi salah satu spirit dalam jiwanya. Dan itu sebenarnya teknologi di zaman waktu itu ya. Betul. Nah, sekarang kan selain itu juga ada benda seni lainnya seperti keris dan lain-lainnya. Ya, terus keris tadi ya, spiritnya itu berarti ya sama tadi ya. Betul. Yang intinya tetap itu tidak terlepas bahwa keyakinan kontak kita kepada Sang Pencipta, tetapi itu sebuah spirit ya. Spirit. Tambahan spirit dari eksternal gitu ya. Betul ya. Kembali ke keris, Empu Gandrung ini. Nah ini kan ada contoh keris ini, saya dikasih temen ini kan, ya saya taruh, saya juga nggak tahu ini keris apa, karena tapi saya menilai ini sebuah nilai budaya leluhur, teknologi leluhur, zaman dulu kok bisa membuat seperti ini. Nah ini mungkin bisa dijelaskan juga filosofinya, kemudian mana-mana yang terdalam, ini namanya apa, terus ini apa, ini apa, itu mungkin bisa dijelaskan ke pemirsa. Makasih. Ini salah satu ageman, bahasanya kan ageman ya. Jadi sesuatu yang difungsikan atau digunakan, gitu. Sebuah salah satu pusaka keris. Saya juga belum tahu isinya ya, seperti apa kerisnya. Kebetulan ini salah satu koleksi milik Bang Edi. Dan sekaligus sebagai properti ya. Dan itu ya salah satu koleksi, ya memang satu itu udah koleksi. Satu itu ya. Ini mungkin dari leluhurnya menjadi salah satu edukasi buat teman-teman budaya. Saya mungkin tidak menguasai detail, tapi secara umum aja ini bisa disebut sebagai warongko. Nah, warongko itu ada dua ya. Jadi ada yang model Yogyakarta, ada juga yang model Surakarta. Termasuk kopek atau mungkin warongko yang kepalanya ini ada yang ladrang dan sebagainya. Tapi singkat cerita, memang sebuah keris itu pasti dibuat oleh empunya mewakili rasa yang memiliki atau beliau yang memangkunya. Nah, ini pun juga secara adab kadang ada beberapa orang yang mengkultuskan ya. Kembali lagi di sini kita tujuannya adalah mengedukasi atau memberi wawasan bahwa memberikan sebuah adab penghormatan pada pusaka itu tidak serta-merta itu dianggap sebagai kemusyrikan atau mungkin sebagai pengkultusan itu tidak ya, tapi lebih ke penghormatan secara adab. Contoh sederhana gini, teknik membuka warongko dari keris. Biasa secara umum kan pasti ditinggikan derajatnya ya toh, dengan cara membuka seperti ini. Nah, biasanya kan di atas kepala. Ini perlu dipahami juga bahwa elemen yang terbuat di dalam keris ini kan tidak serta-merta terbuat dari satu komponen besi, tapi ada beberapa komponen lain seperti yang diciptakan oleh para pembulur kita ya. Di zaman teknologi waktu itu, leluhur sudah mampu membuat bilah keris dengan 5 sampai 7 elemen di dalam sebuah bilah pusakanya. Padahal kemampuan teknik sekarang itu hanya mampu menggabungkan 3 sampai 5 maksimal. Leluhur kita bisa sampai 7. Bahkan menggunakan materi yang tidak dari bumi. Ini yang unik.
tidak menggunakan materi dari bumi. Salah satunya adalah energi atau batu dari meteor itu sendiri. Nah, jadi biasanya kalau kita lihat beberapa budayawan atau leluhur kita itu membuka keris dengan simbol mengangkatnya lebih di atas kepala, ini tidak serta-merta sebagai pengkultusan, tapi lebih ke penghormatan. Dan ini kan ada beberapa komponen materi yang mungkin bisa membahayakan, terutama di mata atau di kulit kita. Sehingga di saat ini misalkan dibuka seperti ini, mungkin tentu dengan rasa yakin dan percaya pada Sang Pencipta ya, dengan membaca doa, mantra dan sebagainya, akan persilakan. Dengan cara membuka seperti ini secara otomatis baik energi maupun ikatan materi yang ada di wilayah ini biar tidak secara langsung mengena kepada panca indera kita. Nah, seperti ini. Nah, ini kan baru bisa dilihat secara fisik, ya kan? Secara fisik. Secara umum ada dua jenis namanya pamor dan juga fisik keris ya. Ada yang lurus dan juga ada yang luk seperti ini. Tentu luknya ini juga mempunyai makna yang sangat dalam, terutama bagi para budaya dan leluhur. Ada beberapa luk, misalkan ada luk 3, luk 5, luk 7, luk 9 sampai luk 13, ya kan? Dan rata-rata ganjil-ganjil semua. Pasti ada sebuah share atau keinginan yang ingin diraih di dalam filosofis perjalanan kehidupan si pemangkunya. Ya. Nah, di sini juga ada beberapa penamaan. Jadi pusaka ini kan sama halnya seperti tubuh fisik manusia. Yang ulasan kemarin kita filosofikan sebagai rumah ada Joglo ya. Nah, terus bagaimana penggambaran bilah pusaka ini seperti halnya diri di dalam tubuh fisik kita. Tentu kan ada yang namanya pegangan, ada juga badan, terus ada juga kepala dan sebagainya. Ini sebenarnya melambangkan tubuh fisik di dalam raga kita yang tertransit keluar. Tapi ada satu yang hampir semua orang ini jarang mengetahui di mana sih sumber soul energinya sebuah bilah keris. Pastikan orang melihat secara fisik. Sama halnya dengan tubuh fisik manusia. Secara personal namanya Bu Gandrung, ini Bang Edi ya kan, secara fisik. Nah, soul spirit jiwanya di sebelah mana sih? Karena sebuah pusaka pasti juga memiliki soul spirit jiwa di dalam objeknya. Semua ada di dalam. Kalau ini dibuka, Mas, kalau dibuka ini ada semacam gagang ya, pegangan ya, bahwa semua materi ikatan ini sumber energi kekuatannya ada di dalam pegangan itu. Ya, mungkin ada sekitar 3-4 cm lah panjangnya. Nah, disitulah yang menjadi sumber soul spirit dari sebuah pusaka. Dengan filosofi dibungkus dengan pegangan, bungkus dengan raga seperti fisik kita ini, maka inti dari kekuatan sebuah pusaka di dalam pegangan hidup kita. Nah, ini kan menjadi filosofi hidup kita juga loh. Bahwa yakin percaya kepada Sang Pencipta sama halnya seperti spirit jiwa di dalam pusaka itu sendiri. Secara umum seperti itu. Nah, mengenai pamor-pamornya mungkin saya juga tidak bisa menyebutkan satu persatu ya. Karena saking banyaknya keris pusaka, bahwa kembali lagi pamor ini kan mencerminkan sebuah harapan. Ada juga yang namanya pamor beras kota, ada pamor kulit semangka, ya kan? Ada juga pusaka-pusaka yang bernama pamekang jagat dan lain-lain. Jadi banyak sekali sebuah pusaka melambangkan keinginan si pemangkunya. Seperti itu contohnya. Terus kalau dikaitkan dengan tadi disampaikan Bu Gandrung bahwa pusaka itu lambang sebuah negara. Betul. Ya. Kalau mungkin ditranslate atau disinkronkan dengan era sekarang sebuah negara, karena itu bisa dijelaskan lebih rinci biar pemirsa memahami. Maksudnya simbol negara itu seperti apa?
Bisa kita lihat juga di beberapa cerita sejarah ya, bahwa sebuah kerajaan, berdirinya sebuah kerajaan itu pasti dimulai dari seseorang, seseorang. Kalau ibaratkan dia sebagai stakeholder-nya kan. Nah, stakeholder-nya ini harus memiliki sebuah kaidah ilmu wawasan tentang kehidupan dan juga pegangan tentang hidup itu sendiri. Salah satu adalah dia memiliki salah satu pusaka yang menjadi spirit jiwanya. Di saat dia mampu dengan wawasan pengetahuan hidup, termasuk juga pusaka yang dimilikinya, dia mampu menciptakan sebuah komunitas kepercayaan di dalam sebuah keluarga maupun sebuah masyarakat, maka dia dijadikan sebagai seseorang atau sesepuh di dalam lingkungan itu dan bisa diabsakan juga menjadi seorang pemimpin. Nah, di saat pusaka ini menjadi spiritnya dan juga memberi sugesti kepada masyarakatnya akan satu keamanan. Wah, saya nyaman nih, saya aman ini dengan tokoh pemimpin tersebut yang memiliki ilmu kanuragan, ilmu tentang wawasan kehidupan dan juga sebuah pusaka kesaktian. Maka masyarakat merasa terlindungi. Jadi rasa aman itu muncul, terus rasa nyaman, rasa tentram dan kemakmuran yang tertranslate di dalam jiwa si pemimpin itu. Nah, jadi ini sudah menjadi sesuatu yang kuat di dalam lingkungan masyarakat dan menjadi sebuah pemimpin, maka siar keluarnya akan membentuk sebuah lembaga atau organisasi yang bernama kerajaan atau negara itu sendiri. Nah, di saat pusaka-pusaka yang di spiritnya menggema atau digaungkan menjadi soul spirit baik raja maupun masyarakatnya, maka akan menjadi sebuah nilai di situ, baik secara nasional maupun internasional sebagai harga tawar, baik untuk mengayomi dan mengamankan wilayahnya maupun untuk menginvasi ke negeri seberang. Nah, kalau bahasa kekinian kan seperti yang ini baru rame ya, perang antara Rusia dan Ukraina. You punya apa sih? Saya punya pesawat tempur jet, saya punya nuklir, saya punya ini. Nah, itu adalah salah satu nilai-nilai yang menjadi harga tawar atau kekuatan di sebuah kerajaan atau negara. Jadi simbolnya Rusia ya nuklir kan? Betul ya. Dan di saat seorang raja memiliki sebuah lambang negara berupa pusaka yang sakti, maka ini akan menjadi kekuatan spirit dalam jiwa masyarakat dan juga negaranya. Ini perlu dipahami juga kepada teman-teman yang mungkin saat ini memiliki, merawat atau melestarikan beberapa pusaka-pusaka benda budaya. Artinya tidak hanya digunakan sebagai maaf ya pamer-pameran atau duit-duitan, tapi ada soul spirit di dalam pusaka itu. Ini perlu kita pahamkan juga. Ini sedikit cerita ya. Kebetulan ini kan kita warga Gerobokan nih. Nah, khususnya untuk warga Gerobokannya di luar sana, bagi para pemirsa channelnya YouTube-nya Mas Edi nih. Gerobokan merupakan salah satu lumbung baik ketahanan pangan maupun penciptaan beberapa benda-benda budaya termasuk pusaka dari zaman dahulu kala, baik itu Mataram kuno sampai era Mataram baru. Termasuk di era Majapahit banyak sekali yang tercipta di Gerobokan, tepatnya di Prapen Abadi ya, yang mungkin saat ini diabadikan menjadi salah satu simbol objek wisata Gerobokan, baik secara spiritual maupun religi. Dulu ada leluhur kita bernama Empu Supo. Dulu adalah seorang empu pembuat keris-keris pusaka Mataram. Termasuk Kerajaan Demak pun juga ada beberapa buat pusaka untuk Kerajaan Demak. Nah, perlu kita pahamkan bahwa teknik pembuatan keris itu memang benar-benar sebenarnya tidak sulit sih ya, tapi benar-benar membutuhkan penyatuan rasa antara si empu, si pemesan, dan materi objek yang mau dibuat. Nah, di saat orang sekarang ini mengatakan sebagai kodam, ya kan, atau energi atau apapun itu, perlu kita pahamkan. Si empunya pembuat ini kan, mohon maaf, kan beliau sudah meninggal semua ya. Secara fisik kan tidak bisa kita sebut nih. Misalkan minta tolong Mbah, Pak D, Pak Le, ya kan, untuk menggunakan benda yang dimilikinya. Tapi secara spirit jiwa beliaunya abadi, hidup. Ya. Dan menjadi
satu di dalam konteks penyatuan rasa terhadap benda-benda yang diciptakannya, termasuk pusaka itu sendiri. Jadi di saat kita ada orang menyebutnya sebagai, mohon maaf nih, contoh aja ya, keris Kiai Sengkelat misalkan. Jadi kita tidak memahamkan bahwa keris itu ditempati seorang kiai di dalamnya atau seorang Buddha, itu tidak, tapi spiritnya ada di sini. Beliaunya tetap di alam keabadian karena jiwa kan. Nah, di saat kita menggunakan keris ini sebagaimana fungsinya dengan tata cara doa dan sebagainya, atau berarti memberikan beberapa penghormatan ritual ya kan, tentu yang kita sebut adalah si penciptanya, ya kan, untuk bisa mengaktifkan benda-benda yang ditinggalkan atau yang diciptakan beliaunya itu, sehingga nilai chemistry atau keselarasan, keharmonisan antara objek dan subjek ini akan bisa tercipta sebagaimana keinginan si pemangkunya. Jadi kita merawat ini tidak hanya sebatas mengkultuskan ya, tapi memberi penghormatan kepada leluhur yang menciptakannya. Ini yang perlu digarisbawahi di situ. Berarti kalau kembali ke nuklir tadi juga ketika yang membuat nuklir itu meninggal tanpa memberikan kode ya, ya nuklir itu nggak bisa digunakan. Betul, nggak bisa digunakan. Ya, meninggal tapi tidak memberikan kode untuk menghidupkan nuklir kan berarti. Betul. Berarti tombolnya ya nggak aktif ya. Tombolnya nggak aktif nuklirnya. Berarti ini pusaka juga bagaimana kita bisa mengaktifkan, berarti berusaha kita harus paham dulu spirit yang si pembuatnya. Betul ya. Pembuatnya. Baik dari sejarah atau cerita, biasanya kan kalau benda seperti ini kan diwariskan ya, baik itu leluhurnya dan sebagainya lah. Misalkan kita tidak mau berkomunikasi nih di dalam rasa jiwa kita, hanya meyakini aja bahwa benda ini bertuah misalkan, ya kita cukup masakan pada sang pencipta. Nah ini menjadi sumber spirit kan, sumber spirit apapun itu kan dilebur menjadi satu kepada sumber spirit sang maha penciptanya. Nah, berarti artinya kita bisa berdoa mengabdikan semua benda budaya yang saat ini kita lestarikan dengan mengacu pada Sang Yang Maha Tunggal atau Gusti Kamo Suci atau Tuhan Yang Maha Esa itu sendiri. Bila mana kita kehilangan jejak terhadap siapa sih si penciptanya, nah, kan bermuara loh kepada kepercayaan kita masing-masing kan, bahwa semuanya kembali kepada Sang Maha Pencipta. Kembali ke nuklir lagi ya, ketika kodenya hilang, mungkin kan bisa dengan berserah diri kepada penguasa yang maha kuasa, akhirnya mungkin mendapatkan memot ya, dikasih kode sama Tuhan yang Maha Esa lewat mimpi kan, bisa juga nama-nama wahyu itu kan sendiri bisa dipahami dengan dibandingkan dengan masa yang ya, terus dinamakan sebagai wahyu ya, sebagai wahyu. Itu pemirsa sangat jelas bahwa jangan pahami keris itu ada kodam, ada apalagi kok membeli keris terus nanti ini ada kodamnya terus kita bisa kaya dengan keris, itu sangat menyesatkan. Betul ya. Kita berarti kan tetap mengambil spiritnya dari pencipta. Kalau saya simpel memang dari nilai seninya. Kalau saya nilai seninya, karena ya literasi saya termasuk minim, sehingga bersyukur bisa ketemu Mbak Gandrung ini bisa memberikan wawasan-wawasan utamanya kepada saya, dan semoga juga bermanfaat buat pemirsa. Mungkin berkaitan dengan keris bisa kita kupas di lain waktu lagi. Siap. Bu Gandrung. Terima kasih pencerahannya. Mungkin ada pesan terakhir untuk berkaitan dengan apa yang disampaikan tadi berkaitan keris, penekanan-penekanan. Oh ya, pesan kami adalah sebuah negara tidak akan bisa maju dan berkembang kalau dia melupakan leluhurnya. Artinya penghormatan terhadap benda seni peninggalan ini menjadi tugas tanggung jawab kita bersama. Dan kita bisa lihat contoh di beberapa negara maju ya, baik seperti Inggris, Belanda, Jepang. Ternyata spirit soul jiwa baik pemimpin sampai masyarakatnya itu sangat tinggi terhadap mengapresiasi peninggalan-peninggalan dari leluhurnya. Dan harapan kami, Nusantara adalah gudangnya budaya. Tanpa kesadaran kita, negara tidak akan bisa menjadi apa-apa. Ini yang terpenting di situ. Oke. Cukup? Cukup. Oke, terima kasih. Tetap pantau terus channel YouTube Edi Selalu di Hati, like dan komen
Mungkin bisa ada saran dan kritik, masukan di kolom komentar untuk kita terus berkembang berkaitan dengan budaya Nusantara. Terima kasih, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.